Bayangkan sebuah ruangan tersembunyi di balik dinding tebal Vatikan, tak ada jendela, tak ada cahaya alami, hanya deretan rak besi yang memuat ribuan dokumen kuno dari seluruh penjuru dunia, di antara manuskrip Latin, Aramaik, hingga Ibrani. Tersembunyi sebuah kitab kecil yang sangat berbeda. Aksaranya tak dikenal para pendeta Eropa, halamannya terbuat dari daun lontar, dan bahasanya adalah Jawa kuno. Kitab ini bukan Injil, bukan pula catatan perang. Ia menyimpan sesuatu yang jauh lebih tua, lebih dalam, dan konon, lebih berbahaya, ilmu langit dari timur. Yang paling mengejutkan, kitab ini tidak hilang. Ia sengaja disembunyikan oleh siapa dan mengapa. Hilangnya sang peneliti dan kod dokumen gelap. Kisah berawal ketika seorang peneliti Eropa dengan izin terbatas di ruang bawah tanah Vatikan untuk menelusuri naskah-naskah Injil awal, tak sengaja menarik sebuah kotak kayu tua tanpa label di dalamnya. Dia menemukan kitab kecil terikat benang hitam dengan ukiran huruf-huruf asing yang tampak seperti mantra. Saat membuka lembaran pertamanya, ia membaca kalimat yang mengganggu nalarnya berminggu-minggu. Tatkala langit membelar dan bayang ketiga muncul, air akan naik ke awan dan daratan akan ditelan gelombang, sebuah ramalan ataukah peringatan? Satu hal pasti, kitab ini bukan untuk sembarang mata. Sejak hari itu, peneliti tersebut menghilang tanpa jejak. Kitab ini tidak ditulis dalam Latin, Arab, ataupun Sanskerta, melainkan dalam aksara Jawa kuno dengan pola bahasa yang nyaris tak bisa diterjemahkan. Di dalamnya terdapat diagram langit, susunan simbol aneh yang tak ditemukan di kitab manapun, dan peta langit malam yang sangat akurat untuk ukuran zaman kuno. Para ahli menyebutnya anomali sejarah. Bagaimana bisa nenek moyang kita memahami posisi bintang, gerhana, bahkan pola langit ribuan tahun ke depan? Apakah ini sekadar kebetulan, ataukah pernah ada ilmu besar yang kini sengaja dilupakan? Misi rahasia Vatikan dan pengetahuan yang dikecam. Pertanyaan besar muncul, mengapa Vatikan memiliki kitab ini? Kita tahu, pada abad ke-16, misionaris Yesuit dikirim ke Nusantara bersama pedagang Portugis. Mereka tidak hanya menjelajah dan mencatat budaya lokal, tetapi juga mengumpulkan kitab-kitab mistik dan naskah-naskah yang dianggap berbahaya oleh gereja. Salah satunya adalah kitab dari Jawa ini, yang kemudian dikirim ke Roma dan dikubur dalam Dian. Vatikan mungkin bukan hanya menyimpan kebenaran, tapi juga memilih mana yang boleh diketahui umat manusia dan mana yang tidak. Lembaran pertama kitab itu bukan berisi puisi atau cerita kerajaan, melainkan rumus langit, susunan bintang, dan perhitungan tentang waktu kiamat. Satu kalimat yang mengguncang nalar, 3 bayangan menyeberang bulan, saat itu laut menyentuh langit, dan bumi akan diam dalam gelap. Apa maksud ramalan ini? Apakah metafora atau petunjuk bencana global yang akan datang? Kitab ini tidak bicara tentang masa lalu, tapi tentang apa yang akan datang, dan tampaknya itulah alasan mengapa Vatikan tak ingin dunia membacanya. Jejak sang penulis, Rasa Karana, pengamat langit dari timur. Namun, satu pertanyaan penting masih belum terjawab, siapa penulis asli kitab ini? Bukan seorang raja, bukan pendeta, melainkan seorang yang tak pernah tercatat dalam sejarah resmi. Namanya muncul di satu halaman tersembunyi, Rasa Karana, nama yang hanya ditemukan dalam mitologi Jawa kuno, disebut sebagai pengamat langit dari timur laut Pulau Jawa. Ia bukan penulis biasa. Ia adalah penyusun ilmu warisan yang katanya berasal dari zaman sebelum manusia mengenal logam. Sumbernya tidak dijelaskan secara jelas, namun Rasa Karana menulis bahwa ilmu ini disampaikan dari atas melalui suara dan dicatat oleh tangan manusia pertama yang memahami cahaya. Apakah ini berarti wahyu atau komunikasi dari sesuatu yang bukan dari bumi? Pengetahuan langit bukan hal baru di Nusantara. Jejaknya sudah ditemukan dari Borobudur hingga Gua Harimau di Sumatera. Para leluhur Nusantara, dari Sriwijaya hingga Majapahit, tidak hanya membangun kerajaan, tetapi juga membangun peta langit. Borobudur, misalnya, tidak hanya sebagai tempat ibadah. Dia disejajarkan dengan rasi bintang dan titik balik matahari. Candi-candi dibangun mengikuti pola semesta. Dari mana ilmu ini berasal? Beberapa teori menyebut pengaruh India, tapi kitab ini menyebut sesuatu yang berbeda. Ilmu langit datang dari barat saat air surut besar. Kalimat itu seolah mengacu pada bencana purba. Mungkinkah ilmu ini datang dari peradaban yang hilang, bahkan sebelum Sriwijaya berdiri? Jika benar ilmu ini setua itu, bagaimana bisa naskahnya muncul di Vatikan? Via Silanci, jalur rahasia pengetahuan.
Kita kembali ke abad ke-16, ketika Jesuit Portugis memasuki Nusantara dengan dua tujuan, menyebarkan Injil dan mengumpulkan naskah-naskah pagan. Menurut arsip kolonial yang nyaris terlupakan, ada satu misi rahasia dari Malaka ke Pelabuhan Tuban. Di sanalah, mereka disebut menemukan sebuah manuskrip langit yang disembunyikan oleh para pertapa kuno. Manuskrip itu disamarkan sebagai teks astrologi biasa, lalu dibawa ke Goa, India, dan dari sana diterbangkan ke Roma. Selama berabad-abad, tidak ada yang menyentuhnya. Sampai satu abad kemudian, naskah itu diberi stempel Documentum Obscurum, dokumen gelap. Stempel itu bukan sekadar penanda, tapi kode bahwa naskah ini tidak boleh dibuka oleh siapapun kecuali pihak tertentu. Vatikan memiliki jaringan bawah tanah untuk memindahkan dokumen sensitif. Kitab dari Jawa ini bukan satu-satunya, beberapa ditransfer lewat jalur diplomatik Vatikan Portugis, lainnya lewat misi Jesuit yang menyamar sebagai antropolog. Jalur ini disebut Via Silenci, jalan kesunyian. Dan kitab langit dari Jawa adalah salah satu kargo paling berbahaya yang pernah melewatinya. Tak ada bukti resmi, tapi di satu memo internal tertulis, naskah ini mencantumkan waktu kiamat dalam sistem bintang. Jika jatuh ke tangan yang salah, bisa mengguncang iman umat. Itulah alasan mengapa Vatikan mengirim lebih dari sekadar misionaris ke timur. Mereka membawa agen pengetahuan dengan satu misi tersembunyi, mengumpulkan, menyegel, dan menghapus pengetahuan kuno yang tidak sesuai dogma di tanah Jawa. Mereka mendengar bisik-bisik tentang kitab langit yang hanya dibacakan pada malam bulan mati oleh para resi guru yang tak pernah meninggalkan hutan. Kitab ini bagi mereka bukan sihir, tapi petunjuk bagaimana memahami getaran semesta dan bahasa bintang. Tapi bagi gereja, itu adalah ancaman. Kitab langit itu pun diambil, dibungkam, dan dunia pun lupa bahwa Jawa pernah memiliki ilmu yang menjangkau bintang. Peta langit yang belum terpecahkan, dan simbol kuno, tapi kitab itu tidak lupa. Di tengah lembarannya, yang rapuh terhampar sebuah peta langit, bukan sekadar ilustrasi, tapi susunan astronomi yang lebih tepat dari kalender kerajaan manapun di masanya. Bintang-bintang dipetakan berdasarkan getaran. Bukan cahaya, konstelasi yang digambarkan, bukan rasi bintang barat seperti Orion atau Ursa Major, melainkan rasi-rasi yang disebut Teguh Nageni, Jantung Wulan, dan Lintang Waluku. Namun yang paling mengejutkan, peta ini mengarah ke satu titik di langit yang hanya bisa dilihat dari garis khatulistiwa, dan lebih mengejutkan lagi, titik itu belum ditemukan dalam peta astronomi modern, namun dalam kitab itu, titik tersebut ditandai dengan tanda merah kecil. Di sekelilingnya, tertulis dalam aksara kuno, saat api dari langit muncul dari arah Wulan Jati, laut akan naik, dan tanah akan tenggelam. Untuk ketiga kalinya, kitab ini menyebut siklus bencana besar yang datang setiap 7 lintasan lintang alit. Nama lokal untuk bintang berekor panjang yang kini kita kenal sebagai komet Rasakarana. Sang penulis mencatat 3 kali bencana besar yang telah terjadi dalam sejarah manusia. Yang pertama, saat manusia lupa kepada langit. Yang kedua, saat besi menelan emas. Dan yang ketiga, belum terjadi. Dia menyebutnya sebagai amreta langit, banjir cahaya dari atas. Namun kitab ini tidak hanya memuat ramalan dan peta bintang. Di sela-sela halaman tersisip doa-doa, tapi bukan doa seperti yang kita kenal. Doa-doa itu tidak berbahasa Arab, tidak pula Sanskerta, melainkan mantra-mantra dari bahasa yang hilang. Beberapa terdengar seperti campuran Kawi, Melayu, dan sesuatu yang lebih tua. Ketika diterjemahkan, maknanya bukan memohon rezeki atau keselamatan, melainkan sinkronisasi diri dengan perputaran langit. Dengarlah getaran bulan, seimbangkan darahmu dengan putaran cakrawala, agar jiwamu tak terlempar di saat putaran patah. Apakah ini sekadar puisi, atau ritual kuno yang melibatkan resonansi antara tubuh manusia dan semesta? Di lembar berikutnya, simbol-simbol aneh mulai muncul, segitiga dalam lingkaran, bintang bersudut, mata tunggal yang menatap dari balik awan, simbol-simbol yang tak asing bagi mereka yang mengenal Freemason, namun ini ditulis ratusan tahun sebelum organisasi itu dikenal di Eropa. Mungkinkah simbol yang digunakan oleh kelompok rahasia barat sebenarnya berasal dari timur, ataukah ada jaringan ilmu kuno global yang disebar sebelum peradaban kita terbentuk? Kitab ini menyebut satu istilah aneh, Kakang Kawa, adirasi, saudara darat dan saudara bintang, sebuah ikatan antara manusia dan langit yang melampaui batas agama dan waktu. Pengetahuan terlarang dan jejak sensor. Dari sini kitab mulai berubah nadat. Ia tidak hanya memberi informasi,
tapi memberi instruksi tentang kapan waktu terbaik untuk menyemai padi, bukan berdasarkan musim, tapi berdasarkan pergerakan bintang, lintang sabit, dan rasi bulan jati. Kitab ini adalah penanggalan astronomi yang mencocokkan pertanian, kesehatan, hingga kelahiran dengan posisi benda langit. Beberapa halaman terakhir menunjukkan bagaimana membangun struktur batu dengan resonansi tertentu agar menghasilkan frekuensi yang selaras dengan bunyi bumi. Frekuensi itu, menurut kitab, dapat menyembuhkan tubuh, menyelaraskan jiwa, dan membuka pintu langit, dan mungkin itulah ilmu yang dianggap terlalu berbahaya untuk dibuka kembali. Bahaya yang sama pernah muncul di tempat lain. Manuskrip Voynich, naskah misterius yang ditemukan di Eropa, ditulis dengan bahasa tak dikenal, dipenuhi gambar tumbuhan asing, simbol bintang, dan ritual aneh. Namun yang mengejutkan, beberapa simbol dalam Voynich identik dengan yang ada di kitab Jawa dari Vatikan, pola spiral bintang, susunan 9 lingkaran, hingga lambang bulan kembar yang jarang muncul dalam budaya barat. Apakah kedua naskah ini punya sumber yang sama? Ataukah mereka berasal dari tradisi kuno global yang telah tersebar sebelum agama-agama besar lahir? Dan pertanyaan yang lebih mengguncang, apakah Vatikan menyimpan kedua kitab ini karena tahu mereka saling melengkapi? Untuk memahami itu, kita harus menyelami bahasanya. Kitab ini tidak menggunakan satu bahasa tunggal, ia seperti sengaja dikaburkan dengan mencampur Sanskerta, Jawa kuno, dan simbol-simbol numerik yang belum dikenali. Satu halaman menuliskan, nalika lintang taya nyunar, suara sakawur maringi pawarta, saat bintang tak bersinar, suara dari atas akan membawa kabar. Ada makna mendalam di balik itu. Bahasa ini tidak hanya untuk dibaca, tapi untuk dirasakan, karena menurut kepercayaan Jawa kuno, kata-kata bisa membentuk realitas bila diucapkan dalam waktu dan getaran yang tepat. Kitab ini bukan buku, ia adalah alat resonansi, dan siapapun yang tahu cara membacanya bisa membangkitkan pengetahuan yang sudah lama tidur. Kalender kosmik dan ancaman dogma. Kitab ini tidak hanya menunjukkan tempat, tapi juga waktu. Ia menyebut tentang sebuah kalain, waktu di mana langit dan bumi menjadi satu. Sebuah kalender kosmik tercatat yang membuat siklus energi, lintasan planet, dan gelombang jiwa manusia. Uniknya, kalender ini berbeda dari penanggalan Hijriah, Masehi, atau Saka. Dalam kalender itu, tahun 2025 disebut sebagai tahun langit ketujuh, ditandai dengan datangnya cahaya dari arah barat daya dan perubahan getaran pada garis khatulistiwa. Bagi para penjaga kitab, ini adalah tanda kebangkitan, tapi bagi mereka yang menyembunyikannya, ini bisa jadi peringatan akan hilangnya kendali. Apakah ini alasan mengapa kitab ini disegel? Sebab isi kitab ini ternyata tak hanya menyentuh langit Jawa, tapi beririsan dengan ajaran hermetik kuno di Eropa. Hermetik adalah filosofi kuno yang menyatukan kosmos, manusia, dan ketuhanan. Diajarkan dalam teks-teks seperti Corpus Hermeticum yang juga disimpan di bawah tanah Vatikan. Dan ketika simbol-simbol dari kitab Jawa disandingkan dengan ajaran hermetik, ada pola yang sama, di atas seperti di bawah, yang besar mencerminkan yang kecil. Tubuh manusia adalah salinan dari semesta, jadi, mungkinkah kitab dari Jawa adalah versi timur dari ajaran kuno dunia? Ataukah justru ia adalah sumber awal yang telah dikaburkan oleh tangan-tangan kekuasaan? Sebab, jika dua ilmu dari dua benua mengatakan hal yang sama, maka kebenaran itu tak bisa lagi dihapus. Dan itulah alasan mengapa Vatikan tak pernah mengumumkan kitab ini, bukan karena mereka tak tahu artinya, tapi karena mereka terlalu paham apa akibatnya jika dunia tahu, sebab isi kitab ini bukan hanya mencatat pergerakan bintang, tapi juga membongkar hubungan rahasia antara tubuh manusia dan struktur alam semesta. Pengetahuan semacam ini bisa mengganggu fondasi doktrin dan kendali spiritual yang telah dibangun ratusan tahun. Apa yang akan terjadi jika manusia tahu bahwa mereka bisa berkomunikasi langsung dengan semesta tanpa perantara? Maka lebih mudah menyimpannya dalam diam, lebih mudah menutup pintu pengetahuan daripada menghadapi pertanyaan yang tak bisa dijawab, jejak yang tak bisa dihapus dan kebangkitan pengetahuan. Namun, dalam upaya menutup itu, mereka tidak hanya menyembunyikan, mereka menyunting. Beberapa halaman kitab yang awalnya menggambarkan peta getaran bumi telah dihilangkan. Simbol-simbol tertentu dihapus dengan larutan kimia, teks asli ditimpa dengan cat hitam.
Lalu ditulis ulang dengan penyesuaian doktrin, satu bagian yang hilang berbunyi, di dalam tubuh manusia, terdapat jendela yang terbuka saat bulan lingsir, dan dari situ cahaya langit mengalir kembali ke sumber. Bagian ini dihapus karena menurut doktrin manusia tidak boleh mengklaim hubungan langsung dengan langit. Sebuah versi yang disebar ke arsip universitas hanya memuat bagian netral tentang pertanian dan astronomi, bagian tentang frekuensi tubuh, suara leluhur, dan cahaya batin semuanya dihapus atau diganti. Namun jejak kebenaran tidak semudah itu dihapus. Beberapa salinan kitab masih tersisa, disimpan secara rahasia oleh para penjaga ilmu di tanah Jawa. Namun, ketika Belanda datang, mereka tak hanya mencari rempah-rempah. Mereka juga membawa daftar kitab-kitab terlarang yang harus dikumpulkan dan dimusnahkan. Di laporan kolonial tahun 1832 tertulis, kami menemukan teks langit dari pegunungan yang mencampur kepercayaan setempat dan ilmu berbahaya sudah dibakar. Beberapa kitab dihilangkan secara sistematis. Para penjaga ilmu diintimidasi, dituduh syirik, dan dipaksa mengaku musyrik. Kerjasama antara kekuasaan kolonial dan keagamaan membentuk aliansi baru, mengubur pengetahuan timur sebelum dunia mengetahuinya. Tapi tidak semua terdiam, ada yang mencoba bersuara, termasuk seorang peneliti Indonesia yang pada tahun 1997 mendapat akses khusus ke bagian kecil dari arsip Vatikan. Ia menemukan rekaman kuno berisi penggalan kitab Jawa yang tidak pernah dipublikasikan. Peneliti ini mulai berbicara dalam forum budaya, menulis artikel di jurnal yang kemudian ditarik kembali, bahkan sempat menyiapkan naskah buku. Namun tiba-tiba ia berhenti, semua aktivitas penelitiannya menghilang. Rekannya mengatakan, ia menerima tekanan dari pihak tak dikenal. Dan sejak itu, ia menolak berbicara lagi. Apakah ia menemukan bagian yang terlalu berbahaya, ataukah dia diingatkan untuk tidak meneruskan? Jawabannya mungkin ada dalam arsip Belanda dan Portugis yang tersimpan di Den Haag dan Lisbon. Di dalamnya ditemukan catatan gelap tentang perjalanan rohani yang dilakukan oleh para misionaris saat mereka menjumpai pertapa gunung di Jawa Timur dalam surat rahasia dari tahun 1611. Seorang Yesuit menulis, kami diperlihatkan kitab yang berbicara kepada tubuh kami, bukan kepada pikiran. Satu halaman membuat kami pingsan, halamannya memancarkan suara. Kesaksian ini terlalu aneh untuk dicatat resmi, namun dicap sebagai manipulasi roh jahat. Mereka tidak tahu bahwa kitab itu tidak dimaksudkan untuk dibaca, tapi dirasakan oleh jiwa, dan mungkin itulah alasan terakhir mengapa kitab ini dibungkam, bukan diterbitkan. Namun, satu hal mengejutkan ditemukan saat kitab diteliti lebih dalam. Kitab ini tidak ditulis sekali, ia adalah kumpulan pengetahuan yang ditambahkan dari generasi ke generasi. Lembar awal menggunakan bahasa KW, lembar pertengahan menampakkan gaya tulisan era Majapahit. Dan di bagian akhir ditemukan aksara yang lebih mirip tulisan tangan dari abad ke-19. Ini bukan kitab mati, melainkan catatan hidup yang terus berkembang, seolah para penjaga ilmu dari masa ke masa selalu meninggalkan pesan baru bagi mereka yang cukup berani untuk membacanya. Salah satu pesan itu ditemukan di halaman yang nyaris tak terbaca, tulisan kecil yang tergores di balik lapisan tinta. Waktu akan datang saat kitab ini dibaca oleh mereka yang tak mengenakan kain kebesaran. Apa maksudnya? Kemungkinan besar ini adalah pesan untuk generasi mendatang, bukan untuk bangsawan, bukan untuk pendeta, tapi untuk orang biasa yang masih bisa mendengar suara halus semesta. Pesan itu diakhiri dengan simbol 2 bulan berhadapan dengan titik merah di tengahnya. Simbol ini juga ditemukan di langit-langit salah satu ruang bawah tanah di Vatikan, tepat di ruang yang tidak diizinkan untuk publik. Di balik simbol itu, tersimpan instruksi paling aneh dalam seluruh kitab. Sebuah halaman ditulis hanya dengan garis-garis dan titik yang setelah diteliti ternyata merupakan notasi suara. Para ahli menyebutnya sebagai frekuensi ritmis kuno yang hanya bisa didengar jika dinyanyikan dalam nada tertentu. Nada yang disebut dalam kitab sebagai suara wulung, suara bulan yang hanya bisa dilantunkan saat langit gelap tanpa bintang. Instruksi ini bukan untuk menyembah, bukan pula untuk mantra, melainkan untuk menyelaraskan tubuh manusia dengan garis energi bumi. Dalam istilah modern, ini mirip dengan praktik resonansi kuantum. Tapi bagaimana orang Jawa kuno bisa mengetahui ini? Tanpa alat, tanpa teknologi? Pertanyaan ini makin menekan, karena isi berikutnya dari kitab justru mengganggu dogma yang sudah mapan. Kitab ini tidak pernah menyebut surga atau neraka secara mutlak, tidak pula membagi manusia dalam baik dan jahat,
Sebaliknya ia menulis, manusia tidak diselamatkan oleh doa, tetapi oleh keseimbangan antara gerak tubuh dan suara jiwanya. Konsep ini bertabrakan langsung dengan teologi kekuasaan. Jika keselamatan bisa dicapai melalui harmoni pribadi, maka apa gunanya institusi? Apa gunanya dogma? Apa gunanya rasa takut akan hukuman? Inilah bagian yang dianggap paling berbahaya, karena ia memberi kuasa kembali kepada manusia itu sendiri, dan karena itu pula bagian ini dibakar dalam versi kolonial. Namun bahkan, setelah halaman demi halaman dicuri, disensor, bahkan dibakar, kitab ini tetap menyimpan satu bagian terakhir, bagian yang tidak ditulis dengan kata, tidak dengan gambar, melainkan dengan struktur getaran. Lembaran paling belakang tidak memiliki tinta, namun saat diterangi cahaya bulan, akan muncul pola samar berpendar seperti rekaman energi yang hanya bisa terbaca oleh mereka yang selaras. Satu kalimat samar masih bisa dibaca. Jika engkau membaca ini di malam sunyi, maka engkau adalah bagian dari mereka yang bangkit kembali. Dan mungkin itulah tujuan akhir kitab ini sejak awal, bukan untuk diteliti, tapi untuk membangkitkan.